yang benar-benar spektakuler tentunya akan dipertunjukkan oleh ke-16 tim yang bertanding, mengingat Miramar kemarin juga benar-benar luar biasa banget, banyak perubahan gameplay dan saat ini dari arah jalur pesawatnya akan menyulitkan tim-tim yang untuk turun di area sekitaran utaranya kalau Doge. Satu kota Windy yang menurut lu nih, kalau Pasta biasanya 3 zona ya, mungkin gua baik aja. Puerto Paraiso juga menjadi tempat untuk Bigetron. Dan kalau gue boleh ngebahas sedikit, Puerto Paraiso ini mungkin dilihat, lu turun pojok banget. Tapi Puerto Paraiso ini just special, Windy. Rumah bata, rumah dewa, Betul. kompon panjang, ada semua. Rotasi kapal bisa, rotasi mobil bisa. Jadi menurut gue menjadi salah satu tempat yang sangat baik. Dan gue harapkan Bigetron juga menjadikan hal ini, Windy. Yes, betul banget, dan mereka sudah melewati area bagian San Martin, dan kita bergeser ke salah satu perwakilan dari tim Indonesia di mana Bigetron Red Alliance akan coba memanfaatkan lootingan mereka di area sekitaran Puerto Paraiso untuk saat ini. Berarti kembali ke minggu-minggu awal setelah sempat dari minggu awal tuh dari Bigetron kalau kata Sansku ya Kak. Di awal minggu pertama sempat malu-malu nggak langsung menusuk ke arah bagian Puerto. Tapi beberapa hari ke depannya mereka langsung terpoin ke arah bagian Puertonya. Hansku itu yang paling bisa ya. Iya. Bahasanya malu-malu ya. Malu-malu. Padahal dalam turnamen awareness tuh ada. Iya dong. Kemudian Betul. kalkulasi ada. Sanskui simple aja, malu-malu. Emang Sanskui. Sanskui is the one and only guys. Namun kali ini FaZe Clan, ini yang gue katakan for rivals baru drop satu player Epi di bagian beberapa kompon di dekat dari Cross Devil. Kali ini harus langsung berhadapan dengan 4 player dari FaZe Clan. Lihat, 2 orang maju ke bagian depan. Jiggle dari seorang Epi, dapat 1 knockdown. Tapi ternyata tidak bisa melakukan sebuah end karena memang follow up dari FaZe Clan is just too fast. Lagi dan lagi 4 orang as a unit for rivals. Satu pemain jangkar menurut gue, Epi yang sempat melakukan clutch di bagian weekdays pulang ke lobby Windy. Yes, betul, tapi tim BN United di mana Capone nampaknya sudah mulai mendeteksi nih pergerakan dari arah tim Infinity. Spread down dilakukan dengan menggunakan Scar, tapi nampaknya Mela dan juga Capone masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya ke arah tim Infinity. Tapi meledak Windy. Dan ini membuat Mela menjadi the lone survival di sekitaran bagian dari San Martin. Dan BN United ini dari Capone pasti akan melakukan shout call ke arah teman-temannya. Let's go guys. Ini ada sebuah mangsa atau seorang mangsa yang bisa kita take down. Namun dari The Infinity tentu teamwork mereka juga tidak bisa dianggap remeh. Smoke udah dibangun oleh Mela. Mela mulai bergerak ke arah bagian atas. Namun ada predict shot dari Capone. Tadi 1 hit. Mark yang masuk. Mela berlari lagi ke arah bagian atas. Low HP sekali. Namun dari Capone tidak berhasil memberikan sebuah knockdown. Lagi dan lagi close is never enough. Mela selamat untuk menuju ke arah bagian teman-temannya Windy. Yes, betul banget, masih ada lekungan yang bisa dijadikan tempat bersembunyi dari arah seorang Mela, dan tentunya akan coba dilakukan upaya penjemputan nampaknya dari arah tim Infinity. Dan kita bergeser juga ke kedamaian dari arah tim Eagle Esport. Mereka sudah mulai touchdown dan juga lihat di arah bagian centernya cukup banyak tim-tim yang sudah mulai mengamankan, dan ini udah mulai berbeda juga Kak gameplay, di mana dari hari Minggu yang pertama itu tim-tim cenderung mereka langsung bermain di arah bagian bibir circle-nya. Tapi sekarang mereka langsung berlomba-lomba untuk bisa menusuk masuk ke arah bagian center circle-nya. Poin yang sangat menarik dari Windy, gue lihat juga seperti yang itu, benar-benar menuju ke arah bagian sentral. Mungkin sentral secara penuh tidak, tapi 60% lah win-nya kita katakan benar-benar mau menguasai ke dalam zona. Dan Windy ternyata menang di game kali ini, minus Generales to zone, dia masuk ke dalam zona. Namun ya, kita lihat kali ini di Infinity, Mela baru saja selamat Windy dari BN United. Ketemu chicken dinner game sebelumnya, The Xavier. Kali ini Frankie, nade-nya lempar ke depan, Mela terkena damage yang cukup besar. Tapi Duck juga yang tadi mendapatkan banyak elimination, ter-take down Windy. Wow, dan bahkan knockdown didapatkan oleh seorang Frankie, dan bahkan akan coba dilemparkan Moldy lagi untuk bisa mendapatkan finishing point tentunya ke arah tim Infinity. Wow, satu player dari Infinity bahkan sudah mulai dipulangkan ke arah lobby dari arah tim The Xavier. Betul sekali, namun lihat dari The Infinity sepertinya akan melakukan sebuah threat karena satu player The Xavier yang ada di bagian depan, Duck yang tadi sempat gua bahas, elimination terbesar juga ter-take down. Namun Nuzi dalam pergerakannya meletup kendaraannya pulang ke lobby. Trade yang tidak terlalu on point untuk The Infinity. 1 untuk 2 playernya, dan ini membuat Gatuni akan langsung melakukan repositioning, bergerak ke arah tempat lain. Dan The Infinity zona kedua tinggal 2 player. Yes, betul, dan nampaknya memang back off menjadi jalan pilihan untuk tim Infinity saat ini, mengingat mereka sudah kalah dari segi kuantitas player, di mana dari The Xavier mereka masih memiliki 3 player, sedangkan dari tim Infinity rotasi mereka terus-terusan di-cut oleh tim-tim lawan yang mengakibatkan tersisa 2 play terakhir untuk tim Infinity. Ya, itu sebuah unfortunate situation tentunya untuk The Infinity. Mereka
tidak akan terlalu maksimal, dalam artian agresivitas tentu tidak akan bisa dibangun karena kalah secara kuantitas. Namun kita berpindah ke salah satu wakil Indonesia tadi dari Genesis Dogma dan di bagian Graveyard, Bigetron. The classic gameplay mereka yang sekarang sering gue lihat juga touchdown ke arah bagian compound ini. Di bagian weekday sempat kita lihat mereka bisa menang melawan Geek Fam Malaysia di compound ini. Kali ini mereka dapatkan dan benar kata Windy, sekarang udah terjadi tren baru. Gatekeep sepertinya udah nggak nge-trend nih bro. Kita main sentral pun juga Bigetron yang langsung bergerak padahal zona kedua belum menutup ke zona ketiga. Yes, betul, dan mengingat dari arah bagian bibir circle juga di minggu-minggu awal itu banyak banget tim-tim yang memiliki pemikiran yang sama juga sehingga mengakibatkan untuk mereka masuk ke arah bagian center circle-nya itu kesulitan karena dihadang oleh berbagai banyak tim dan sementara itu dari arah bagian Minas ini akan coba diamankan oleh tim Eagle Esports, sementara itu dari bagian lower ground-nya ada rotasi dari arah tim Infinity tapi nampaknya Zuxi akan langsung mendapatkan finishing point-nya ke arah satu player knockdown, bahkan akan mencari yang kedua kalinya juga ke arah tim MS Chonburi. Bisa gue katakan MS Chonburi adalah the champion before, dalam artian mendapatkan chicken dinner di game sebelumnya, dan kali ini satu player udah mulai dipatahkan oleh Zuxi. Zuxi mencari di mana sih si knockdown player ini, tapi ternyata tidak didapatkan. MS Chonburi juga tahu apa yang harus dilakukan berikutnya adalah melakukan gatekeep dengan melakukan repositioning terlebih dahulu, dan Bigetron lebih tahu lagi mereka harus disiplin untuk menjaga di bagian dalam dan tidak serta-merta mencari di manakah PUBG berada. Namun ini dia, PUBG masih bergerak ke teman-temannya, PUBG 007 namun tempat lain di Infinity. Satu player yang dipulangkan ke lobby tadi saat bergerak ke arah bagian open field di sekitaran Hachien adalah Patron Windy. Yes, betul, dan last man standing untuk tim Infinity, dan lihat bahkan dari West Clan mereka sudah mengamankan bagian bibir circle-nya dan juga bagian center, sementara itu dari bagian luar Onyx berusaha untuk nge-cut rotasi dari last man standing dari arah tim Infinity, di mana Logan cukup bahaya karena hanya ada satu buah pos kecil yang bisa dijadikan satu buah hiding spot untuk timnya. Iya betul banget, tapi di tempat lain. Yo, that's a good shot coming from Luxi. Kembali lagi take down ke arah bagian dari MS Chonburi. Namun lagi dan lagi derby Indonesia harus terjadi. NFT dengan EVOS. EVOS sedang melakukan gatekeep ini ya ke arah bagian NFT drone. Udah ter-take down sedari tadi. Revive akan coba dilakukan. Nate dilemparkan low HP dan Microboy. Didapatkan shot call dari seorang KF sepertinya untuk mengecek di manakah letak dari dua player yang knockdown di bagian bawah. Namun satu vehicle udah mulai terspot. Microboy cook sebuah grenade. Cukup matang. 2, 1. Lempar ke arah bagian bawah. Ini matang sekali. Meletup tapi terlalu jauh drone. Ter-take down. Ramones low HP. 2 player NFT. Harus dipulangkan ke lobby oleh EVOS. Reborn kali ini Windy. Yes, betul, dan tersisa dua player lagi untuk tim NFT dan mereka akan coba mengambil area yang berbeda lagi di mana Flippy masih berusaha untuk melakukan healing di derasnya Blue Zone kita kali ini, tapi nampaknya dari bagian high ground akan coba dikontrol areanya oleh tim Eagle Esports, bahkan tapping-tappingan fire menggunakan mini dari arah seorang Parajin berusaha untuk mencicil HP dari arah tim Genesis Dogma. Satu tim yang sekarang juga cukup limpungan adalah MS Chonburi lagi dan lagi setelah tadi kena gempuran dari Bigetron. Vampire juga memberikan knockdown, namun kali ini ada balasan yang dilakukan oleh Genesis Dogma ke arah bagian Eagle Esports di bagian atas, dan itu dia the champion before harus ganti tahta karena kali ini pulang pertama ke lobby di peringkat ke-16 dan NFT mengikuti karena memang tadi sulit sekali untuk masuk dalam zona. Nice try, mudah-mudahan game berikutnya dan game-game selanjutnya NFT harus lebih luar biasa lagi. Namun back to the game, kali ini RRQ mendapatkan sebuah kesulitan mencoba untuk bermain cukup tengah. Ada FaZe Clan yang menjaga dari bagian utara. RRQ 3 playernya masih melakukan healing, 1 orang udah dipulangkan harusnya oleh FaZe Clan, tapi sepertinya bukan dari tim RRQ karena RRQ masih 4 orang namun belum terdeteksi. Itu dia di bagian minimap cukup jauh, masih ada di bagian luar zona Win. Ya, saling bertukar informasi saat ini antara West Clan dan juga RRQ, tapi nampaknya Bigetron juga sering di-cut rotasinya oleh tim Eagle, tapi Chopper oh no mendapatkan 1 buah knockdown bahkan 2 buah knockdown nampaknya karena tim Bigetron di mana Liquid dan juga Luxi ter-knockdown bahkan akan coba di finishing point dengan menggunakan karnya dari arah seorang Chopper. Tapi ini berbahaya sekali karena kalau kita mengingat high ground yang didekati oleh Bigetron, ini yang baru mau gue bahas. Ada Vampire yang melakukan gatekeep. Belum ada sebuah upaya penyelamatan yang bisa dilakukan karena memang sedari tadi dilakukan sebuah pressure oleh Eagle dari bagian belakang. You high boy. Sepertinya ada rendering yang terdeteksi oleh Eagle Esports, masih terus ditembaki dengan Karna 98K-nya namun belum memberikan damage lagi. Dari Zuxi akan coba bergerak juga pun juga You high, namun ada Karna 98K-nya masih ditembakkan juga ke arah bagian depan namun belum memberikan damage. Sementara di tempat lain EVOS kembali lagi mendapatkan player dari Geek Fam. You high akankah ter-take down di sana? Ter-take down ternyata 3
player dari tim Bigetron Red Alliance ter-take down. Zuxi menjadi last man standing di bagian ujung dari tenggara zona kali ini, Windy. Yes, betul, dan pergerakan dari tim Bigetron Red Alliance benar-benar dibatasi oleh kedua tim yang berbeda antara tim Eagle Esport dan juga Vampire, di mana dari Eagle Esport akan semakin dekat lagi dengan dari daerah daripada tim Bigetron, di mana Zuxi masih berusaha untuk mengamankan poin placement semaksimal mungkin untuk tim Bigetron, tapi lihat rotasi dari tim Vampire juga seharusnya sudah mulai terdengar, udah mulai masuk juga informasinya ke arah tim Eagle Esport. Dan zona shifting ke arah bagian dari barat laut bisa kita katakan atau arah jam 11. Dan kita akan melihat siapakah yang dari tengah sana, ada Xavier sepertinya. Kemudian ada Face Clan dan RRQ sedikit lagi masuk. Bahkan Nerpeko sepertinya dikirimkan untuk mendapatkan sebuah zona. Namun kali ini dari Eagle Esport, Datcon ditembaki dari bagian atas oleh Vampire. Zuxi masih bertahan dengan Molly yang ada di bagian depannya. Zuxi ditembaki juga, namun udah cukup low HP dari bagian atas. Dan RRQ yang udah bergerak terlebih dahulu, justru Mordnya tertinggal di bagian belakang, tertangkap oleh Axis dengan mini 4 team pun juga Asa. Dua player terakhir dari RRQ setidaknya udah masuk dalam zona, bertahan terlebih dahulu. Dan EVOS di tempat lain masih mencoba untuk penetrate dari bagian timur dari zona kali ini, Windy. Yes, betul, dan nampaknya dari arah tim Axis juga masih berusaha untuk mendapatkan tappingan Fire through the smoke, tapi nampaknya tidak ada siapapun di balik smoke tersebut. Tapi dilihat di arah bagian luar lainnya, lihat ada 4-way showdown nampaknya dari arah tim-tim yang berbeda berusaha untuk mengamati pergerakan mereka satu sama lain. Genesis Dogma dan juga Sata dan juga Boom masih berusaha untuk membagi posisinya untuk bisa mengumpulkan informasi lebih jauh lagi ke arah tim Onyx. Ini zona kelima benar-benar open field sih. Tentu para player sedang berusaha untuk masuk. Vampire setelah tadi bergerak dari bagian Minas Generales kali ini menjaga pergerakan dari EVOS agar tidak maksimal. Namun Datcon ter-take down oleh Zuxi. Walaupun akhirnya Zuxi harus dipulangkan ke lobby oleh Playzone. Nice try untuk Bigetron Red Alliance. Tentu doa kita lagi untuk lebih maksimal di game berikutnya. Namun kita masih punya 3 wakil Indonesia. Genesis Dogma yang kali ini maju ke pertahanan dari Onyx dengan 2 playernya. Kemudian ada RRQ pun juga EVOS Reborn. Namun lihat GD kali ini mendapatkan sebuah tembakan yang cukup baik. Satu ter-take down dan mulai maju ke arah bagian depan. 4-on-3 situation. GD harus segera melakukan follow up untuk bisa masuk ke dalam zona. Namun dari Onyx juga melakukan revive dengan cepat. Nate dilemparkan cukup matang ke arah bagian depan. Onyx di bagian tersebut. Sky Only ternyata berbeda satu ruangan. Sementara GD justru ter-take down oleh BN United yang dari bagian lain memberikan pressure ke arah Genesis Dogma Gits. Yes, betul, dan granat akan coba dimainkan lagi nampaknya dari arah tim Genesis Dogma. Tapi lihat dari arah Sembei masih berusaha untuk bersembunyi di balik satu buah fortingan baginya. Dan juga ada setup smoke yang dilontarkan dari arah tim Onyx berusaha untuk menghalau visionnya ke arah tim Genesis Dogma. Dan lihat dari Sembei, dia naik ke arah bagi untuk bisa membuka vision lebih tinggi. Tapi lihat granat akan coba dimasangkan, tapi ternyata splash damage yang masih belum bisa menumbangkan player dari arah tim Onyx. Dan GD akan semakin dekat lagi, akan coba nge-push lagi ke arah pertahanan dari arah tim Onyx. Yup, Genesis Dogma masih sangat kuat kali ini. Namun kita berpindah antara EVOS Reborn lawan 4 atau melawan Axis kali ini. Ada knockdown terjadi di EVOS Reborn. Bahkan 2 player Red Face harus bergerak ke arah bagian bawah. Dari Axis udah mulai terkejar oleh zona. 1 player terakhir dari EVOS Reborn itu Red Face kali ini harus bertahan. Axis terkena zona. Udah cukup low HP beberapa player. Namun Eagle dari bagian belakang juga merusuh. Menembaki ke arah bagian depan. Red Face kali ini harus berhadapan dengan MG3. No, this is not a good situation. Dan EVOS Reborn pulang ke lobby kali ini. Sebuah gatekeep dari Axis berhasil untuk mematahkan EVOS Reborn. Ditambah Eagle dari bagian belakang terus menembaki pergerakan dari EVOS Reborn, Windy. Yes, betul, tapi Axis perjuangan tidak hanya sampai di sini karena dari Face Clan juga berusaha untuk mendapatkan satu demi satu player dari arah tim Axis yang masih berusaha untuk bersembunyi di balik natural obstacle. Tapi granat yang begitu matang, splash damage yang masih belum bisa menumbangkan semua player dari arah tim Axis. Dan lihat Tony K akan mengokan lagi granat, akan coba dilontarkan masuk ke arah bagian daerah mereka. Itu dia player yang tertumbang, bahkan Axis rata di tangan tim Face Clan. Ditambah ada satu elimination yang masuk ke arah RRQ. Kali ini 2 tim Indonesia, RRQ dan Genesis Dogma. Eagle kali ini Parajin akan coba melakukan sebuah clutch melawan Vampire. Namun GD kali ini terbakar satu demi satu playernya oleh Molly yang dilemparkan oleh Onyx. Nichil menjadi the last man standing yang dikejar oleh Zona. Dan sepertinya Genesis Dogma sangat sulit untuk bisa masuk. Sementara tempat lain, BN United kali ini melakukan fight dengan Xavier. Ada sebuah nade dilemparkan ke bagian depan. Xavier cukup menggila, cukup mengganas kali ini. Maju ke arah bagian depan, mengejar 3 player dari BN United. Lamborghini naik ke lantai bagian dari compound ini. Frankie masih di bagian atas. Nade pelan ke arah bagian depan. Half HP diberikan. Maju ke arah bagian depan, hipfire dilakukan. Satu ter-take down justru dibalikan ke arah bagian Xavier. BN United masih berdansa mencari di mana ke Xavier yang lain. Maju ke arah bagian atas, 3 melawan
melawan 2, tapi low HP untuk BN United masih mencari. Molly menjaga pergerakan mereka untuk tidak maksimal. Dan tangga, bahkan BN United dari bagian lain ter-take down oleh Onyx dan Vampire. Rata, pulang ke lobby tapi bawa pulang 10 elimination point, Windy. Yes, betul. Dan ada top 5 untuk tim RRQ. Tapi nampaknya kita fokus dulu di mana BN United masih berusaha untuk fight dengan tim The Seven. Branky akan coba backup, akan coba mundur, akan coba di backup. Nampaknya dari seorang Rebis tapi cukup low dan itu dia ter-take down. Posisinya dari arah bagian lain di mana Onyx akan menjadi third party yang benar-benar luar biasa join the fight. Dan tapi nampaknya Onyx juga akan diganggu posisinya oleh kedua tim dari West Clan dan juga RRQ. Betul banget, dan berbicara Onyx yang diganggu kali ini, tembakan dari FaZe Clan masih cukup on point, berikan damage yang cukup besar. Bahkan dari Peko, this is what I'm waiting for. Headshot tadi atas sini, body shot memberikan sebuah knockdown. Karena satu play dari Onyx bahkan terus pressure. FaZe Clan juga menembaki, low HP sekali. Bahkan ditembaki juga dari Peko lagi. Ini Onyx 4 orang, tapi serasa tidak banyak. Karena ter-take down 1 demi 1, low HP 1 demi 1. Bahkan 1 elimination masuk ke arah bagian Peko kali ini, Windy. Yes, betul. Dan bahkan dari arah tim BN akan semakin komit lagi. Granat Connect berhasil bisa numbangkan satu player dari tim Xavier. Di mana Herbert step tumbang dan akan dicari last man standing. Itu pernah dilakukan dan itu dia, that's it. Berhasil bisa diratakan oleh tim BN United. The Xavier pulang, tim Indonesia top 4 lagi dan lagi. RRQ masih menjaga di bagian zona ke-7 akan menuju ke arah bagian mana. Onyx sudah mulai kuat dengan 3 player, BN United pun begitu. FaZe Clan justru yang ter-take down dan zona menuju ke arah bagian FaZe Clan. Walaupun di titik tersebut tidak terlalu banyak yang menjaga karena hanya misalkan 2 player. RRQ harus segera cepat untuk melakukan sebuah movement, namun Korpai sedang diupayakan oleh The Wonder Kid Tony K melakukan penyelamatan revive ke arah temannya. Yes, betul. Dari RRQ juga masih cukup aman. Posisi mereka masih menyiapkan 2 player aktif mereka. Dan nampaknya dari arah tim Onyx, dari gempuran 2 tim mereka masih bisa survive. Bahkan masih menyiapkan 3 player aktif yang mereka, KLDG. Ya, betul banget Onyx. Tadi dengan ada beberapa lower ground yang bisa dimainkan, mereka masih bisa melakukan heal. Dan bahkan Mr. Five kali ini sempat memberikan sebuah pertunjukan luar biasa dengan nade yang dilemparkan kali ini aman dalam sebuah compound. Dan bahkan Korpai tidak langsung bergerak ke arah teman-temannya karena sedang melakukan pressure. RRQ dengan tidak melakukan sebuah vehicle movement, akankah vehicle dia udah mulai habis. Dan bahkan Korpai what through the smoke. What a nasty shot karena Nerpeko dan bahkan masih melanjutkan kembali lagi mendapatkan sebuah hitmark Nerpeko. Let's go, harus mulai bergerak lagi karena kalau terus di situ akan terus ditembaki oleh FaZe Clan dan sepertinya zona akan mulai bergerak. Zona cepat bergerak dari bagian RRQ. Mereka akan mulai bergerak ke arah bagian depan, namun pelan tapi pasti memanfaatkan momentum nge-front terlebih dahulu. But one of the player ter-knockdown. Nerpeko memberikan sebuah balasan ke arah bagian BN United. Low HP saja, belum memberikan sebuah knockdown tapi sepertinya Nerpeko terkena damage yang cukup besar dari FaZe Clan. Nerpeko harus bisa maju ke arah bagian depan. Nge-heal terlebih dahulu, first aid dilakukan. Dan bahkan FaZe Clan tidak hanya ke RRQ, terus ke BN United juga ditembaki oleh mereka. Yes, betul banget. Dan nampaknya dari West Clan berhasil bisa mendapatkan last man standing dari tim RRQ. Tapi nice try tentunya untuk tim RRQ, posisi top 4. Dan sementara itu 3 tim tersisa dan bahkan West Clan, MR5 masih berusaha untuk mendapatkan knockdown, tapi knockdown lagi karena tim BN United yang masih berusaha untuk bisa survive sampai dengan ke late game nantinya. Sembai masih bertahan di balik sebuah bagi, tembakan demi tembakan. Ini dia sebuah high ground position yang dimaksimalkan oleh FaZe Clan. Terus menerus memberikan gempuran ke arah bagian bawah. Sembai belum terdeteksi. BN United juga masih bergerak, namun Sembai out of nowhere memberikan sebuah knockdown walaupun akhirnya ter-take down oleh FaZe Clan. Dan ini dia FaZe Clan dengan gagah berani maju ke arah bagian atas, menembaki ke arah bagian bawah. Koper menjadi last man standing dan rata FaZe Clan mendapatkan winner chicken dinner di game yang kedua dengan 13 elimination. And look at that.